Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Herlina dari Prodi PG PAUD Reguler Plus dengan nomor induk mahasiswa 182050099 untuk memenuhi tugas PTS besar 4 dengan mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyani MM. Materi yang akan saya bahas di video kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak yaitu sebagai berikut: perkembangan sistem saraf, kondisi fisik, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologis, usia, jenis kelamin, serta bakat dan potensi. Seorang manusia tidak diciptakan langsung menjadi dewasa. Ia mengalami berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya. Sejak masa konsepsi hingga masa kelahiran yang dilanjutkan perkembangan pada masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa, perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik secara eksternal dan internal. Perkembangan eksternal meliputi kaki, tangan, badan yang makin membesar, melebar, memanjang, atau semakin tinggi. Sedangkan perkembangan internal ditandai dengan makin matangnya sistem saraf dengan jaringan-jaringan sel yang makin kompleks sehingga mampu meningkatkan kapasitas fungsi hormon, kelenjar, maupun keterampilan motoriknya. Keterampilan motorik yang mana perkembangan psikomotorik merupakan modal dasar bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang bayi, yakni adanya perubahan dari gerakan-gerakan refleks maupun menjadi gerakan motorik yang disadari. Gerakan motorik terdiri dari gerakan motorik halus maupun motorik kasar. Keduanya sebagai modal bagi kegiatan bayi di masa yang akan datang. Di samping itu, terdapat faktor-faktor syaraf-syaraf yang mempengaruhi perkembangan motorik anak yang meliputi 6 persyaratan. Di antaranya adalah perkembangan usia, 2. Tercapainya kematangan organ-organ fisiologis, 3. Kontrol kepala, 4. Kontrol tangan, 5. Kontrol kaki, 6. Lokomosi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas karena dengan pertambahan usia berarti menunjukkan tercapai kematangan organ-organ fisik, kemudian ditopang pula oleh berfungsinya sistem saraf, pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh, sehingga seorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan halus. Tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin nonjol, kuat, dan bekerja secara teratur. Pada masa pertumbuhan, bayi maupun anak, kematangan fisiologis ini dipengaruhi oleh faktor usia, nutrisi, dan kesehatan individu. Makin tinggi usia seseorang, makin matang organ-organ fisiologisnya. Kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur. Ia belum mampu untuk tertengkurap karena kontrol untuk mengangkat kepala belum dapat dilakukan dengan baik. Kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Awal mulanya, bayi tak mampu untuk memegang suatu benda dengan baik. Tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot-otot, maka bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas menggenggam, mengenal suatu benda secara kuat. Kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki diatur oleh sistem saraf pusat, namun pada diri suatu bayi, kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuhnya atau digerakkan oleh ibunya. Lokomosi. Lokomosi ialah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan berkembangnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik serta fungsinya sistem saraf pusat. Dengan demikian, kemampuan bergerak atau berpindah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan bersifat fisiologis.
Secara implisit, kemampuan lokomosi sudah ada bersamaan dengan timbulnya gerakan-gerakan refleks, seperti refleks penempatan, berjalan, berenang. Namun kemampuan refleksi itu cenderung tak terkontrol oleh sistem syaraf, sehingga dapat dikatakan bahwa refleks merupakan sebagai tanda perkembangan awal lokomosi. Hal ini kemudian berkembang secara bertahap sampai benar-benar tercapai kemampuan lokomosi. Di antara tahapan itu, misalnya, sejak bayi mampu mencapai posisi tengkurap, maka muncullah perilaku-perilaku sebagai tanda-tanda perkembangan kemampuan lokomosi yang makin baik dengan sempurna. Dan posisi tengkurap berarti bayi akan atau sudah mampu untuk mengangkat kepala, kontrol kepala, meningkat menjadi kemampuan untuk mengangkat badan, merangkak, belajar, berjalan, berlari, dan melompat. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.